Ya, bismillah Ustaz, kita mulai aja mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Bismillah Ustaz. Eh, kita mulai aja. Bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada suaranya. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuntut ilmu. Alhamdulillah, kajian ini awalnya diprakarsai oleh Ukhuwah 5, kemudian mengajak teman-teman lain yang sama-sama satu angkatan, satu generasi mungkin ya, lulus SMA tahun 2001, yang kemudian secara singkat gitu kita bisa mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi panitia yang diantaranya adalah dari SMA 2, SMA 3, dan SMA 5. Tapi yang terundang pada malam ini adalah kita undang seluruh teman-teman yang satu fase ya, satu generasi dari kita yang ingin mendapatkan nasihat dari ustadz kita, narasumber kita. Alhamdulillah beliau sudah bisa meluangkan waktunya, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Generasi kita mungkin ya sama, mungkin seperti halnya saya, banyak sekali yang sangat kurang dari segi keilmuan agama, yang mungkin kalau di sekolah hanya belajar 1 jam 2 jam, kemudian istilahnya kalau belajar agama pesantren kilat gitu, bukan anak pesantren. Jadi mungkin waktu liburan saja belajar agama gitu. Tiba-tiba nggak kerasa kita mau reunian 20 tahun, sudah lulus 20 tahun sejak kuliah. Ternyata usia kita sudah mungkin beberapa sudah 40 tahun kalau sudah penanggalan Hijriah. Karenanya kita ingin mendapatkan nasihat dari Ustadz, terutama untuk menghadapi kita yang sudah ataupun akan menginjak usia 40 tahun ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, kemudian yang juga di live ya. Mari kita luruskan niat dan kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beberapa mungkin yang saya ingin sampaikan, ada beberapa yang dari panitia ingin disampaikan. Yang pertama, mungkin mengingatkan ada yang dianjurkan untuk menuntut ilmu itu menjaga wudhu, juga berpakaian yang santun layaknya penuntut ilmu, kemudian mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mengikat ilmu dengan tulisan, istilahkan untuk menyiapkan catatan-catatannya, dan juga tidak bertanya pada saat sesi ceramah. Nanti untuk pertanyaan ada di chat, disediakan link, dan kemudian nanti ada beberapa mungkin penanya yang dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Yang terakhir, semoga ilmu kita ini yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat dan diamalkan dalam keseharian dan bisa didakwakan kepada rekan-rekan kita. Untuk mengoptimalkan waktu, karena sudah dimulai pengajiannya, maka kami persilahkan kepada Gurunda Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada ya. Nggak ada suaranya.
Halo? Halo, sudah dengar suara saya, Pak Saiful? Sudah. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik, ditunggu sebentar, nanti yang lain masih belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silahkan mungkin diinfokan kepada Bapak-Bapak yang lainnya untuk segera gabung. Karena kegiatan pengajian online Masjid Nur Hidayah akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Daji. Waalaikumsalam. Syukur.
yang baru gabung, baru 10 partisipan. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwa pelaksanaan pengajian akan segera dimulai. Mungkin Pak Haji Muhtaram, ini sudah jam 7:52. Mungkin saling dimulai saja sambil berjalan. Mungkin Bapak. Baik. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah majelis taklim walaupun dalam keadaan online. Semoga ini menjadi penguat keimanan kita kepada Allah SWT. Untuk kegiatan pada malam hari ini yaitu insya Allah kita akan mengkaji hadis. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhtaram MAG. Mungkin untuk menyingkat waktu kepada Bapak Dr. Haji Muhtaram MAG kami persilahkan. Angga, Pak. Baiknya baca Al-Quran dulu. Halo? Halo? Nggak kedengaran suaranya? Iya, Pak. Tapi nggak kedengaran. Halo? Ya udah, Pak. Halo. Suara Udah saya bisa dengar? kedengaran. Sudah. Udah dengar. Baik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kuntum muslimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun dalam keadaan sangat dingin, Maaf Pak Haji, kurang jelas. Turun, kita semuanya. Mungkin jaringannya Pak Halo? Edis. Ya, Kurang mungkin jelas. jaringannya Pak Haji Muhtaram, Pak. Kurang jelas Pak Haji. Kurang bagus. Kurang jelas suaranya. Jaringannya Pak Haji. Jaringannya. Halo, sekarang jelas nggak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas sekarang. Udah ya. Tapi kadang-kadang terputus masih, Pak. Ya. Kalau jaringan agak susah ya. Baiklah. Kalau bisa didengar, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita ulangi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau bisa didengar dengan bagus. Saya akan mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan sebulan yang lalu mengenai hadis. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Amr bin As untuk menjadi gubernur Yaman, pada waktu itu
beliau bertanya kepada Amr bin As, dengan apa engkau nanti memerintah, menghukum ketika menjadi gubernur? Maka Amr bin As menjawab, saya akan menghukum dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, bagaimana kalau dalam Al-Quran tidak ada? Maka dijawab oleh Amr bin As, saya akan menghukum dengan hadis. Dan kembali ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kalau dalam hadis juga nggak ada? Maka Amr bin As menyatakan, saya akan menghukum dengan ijtihad. Ternyata jawaban dari Amr bin As ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi sumber hukum bahwa kita menghukum, kita beristihad itu pertama dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka kita menghukum dengan hadis, dan apabila tidak ada dalam hadis, maka kita menghukum dengan ijtihad. Itulah yang saya sampaikan pada 2 bulan yang lalu. Kemudian pada bulan yang lalu saya sampaikan tentang hadis itu apa. Hadis itu adalah qaulun, ucapan dari Rasulullah SAW, kemudian tindakan atau perilaku dari Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah takrir dari Rasulullah SAW. Sedikit saya ulangi, hadis yang berupa ucapan, nanti ada contohnya, dan pada bulan yang lalu sudah saya contohkan, hadis yang berupa qaul atau ucapan, misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah, tentang bagaimana cara salat, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meniru beliau. Kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi cara salat kita. Itu perintah berupa qaul, berupa ucapan. Kemudian berupa tindakan atau perilaku. Nah, bagaimana caranya Rasulullah SAW? Pada waktu rukuk bagaimana, pada waktu sujud bagaimana? Nah, itu hadis yang berupa perbuatan. Kita contoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, takrir. Takrir ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW. Dulu pernah saya sampaikan tentang contoh dhifda, biawak. Biawak itu ternyata boleh dimakan. Kenapa? Karena pada waktu itu, zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang makan biawak, kemudian Rasulullah SAW tidak melarang, maka akhirnya ditetapkan bahwa biawak itu boleh dimakan. Dan ini merupakan takrir Nabi Muhammad SAW, ketetapan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu mengetahui yang salah, tetapi beliau tidak melarangnya. Pasti kalau haram, beliau akan melarang orang makan biawak. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang baik, yang tidak cacat, yang rawinya bagus, sanadnya juga bagus, kemudian juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, matannya tidak bertentangan, dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, Bapak-Bapak yang saya hormati, sekarang saya akan melanjutkan kajian tentang hadis ini, yaitu apa itu yang dinamakan matan hadis. Nah, silakan Pak Saiful ditampilkan tadi hadis yang nomor 68, contoh matan hadis. Apa itu matan? Silakan. Halo? Suara saya bisa didengar? Terputus-putus, Pak. Aduh. Jadi gimana ya?
Saya mau pakai HP yang lain ya. Coba ganti HP. Iya, mangga Pak. Ya, maaf Bapak Ibu, karena mungkin jaringannya kurang bagus. Tadi saya juga kebetulan terlempar dari Zoom. Mungkin ditunggu sebentar aja dulu. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kita yang masih belum bisa gabung, yaitu Pak Marioto, Pak Sudiono masih belum bisa bergabung. Mungkin jaringan. Ya, mangga Pak Haji dilanjutkan. Masih di mute Pak, masih di mute. Pak Haji Mutarom masih di mute. Halo, sekarang sudah? Suaranya bisa didengar? Udah bisa Pak. Udah Pak, Bisa. cuma terputus Pak. Oh iya, Terputus-putus. iya, Masya Allah. Ya. Baik ya, jadi saya ulangi lagi. Saya akan memberi contoh tentang apa itu yang dinamakan matan, apa yang dinamakan rawi, dan sanad. Ya, nah itu perlu contoh yang tolong di screenshot ya. Hadis yang tadi saya pilih, yaitu hadis yang ke-68. Pak Saiful. Halo? Mati lagi. Bisa didengar suara saya? Ya Allah. Bisa, Pak. Ya, bisa? Bisa, Pak. Jelas. Nggak tahu yang lain. Masih terputus-putus Pak Haji. Sudah ganti HP padahal. Coba ganti lagi, Dek. Ya. Oh iya, ini udah mulai lancar. Jelas, Udah mulai Pak. lancar, mangga. Udah. Lancar kok. Enggak Lancar, Pak. Jelas. Ya Sudah. udah cukup. Ya. Udah, Udah. tadi. Jelas Jadi Pak Haji. jelas. saya ulangi lagi. Saya akan memberikan contoh hadis sahih tentang matan, rawi, dan sanad. Silahkan ditampilkan Pak Saiful. Hadis yang saya pilih, hadis yang 68. Nomor iya. 68. Bentar, Pak Lukman belum co-host ke saya, Pak. Hostnya udah di Pak Saiful. Belum jadi co-host, mungkin Pak Lukman masih ini. Belum jadikan co-host, Pak. Jadi belum bisa sharing screen, share screen. Mungkin diterangkan dulu, Pak. Saya sambil Baik. nunggu Pak Lukman. Baik. Ya, matan itu bahasa Arab, artinya kalau diterjemahkan materi, ya materi hadis itu. Jadi isi dari hadis itu. Misalnya ada firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, al-haya'u minal iman itu yang namanya matan, redaksi atau isi dari hadis itu. Tadi saya sampaikan bahwa hadis itu ada yang berupa qaulun, ucapan dari Rasulullah SAW. Jadi apapun sabda Rasulullah SAW itu merupakan hadis
Nah, tentang matan hadis, tentang isi atau redaksi hadis itu berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an itu harus benar, tidak boleh salah sedikit saja. Panjang pendeknya, tajwidnya, dan lain-lain. Itu tidak boleh sama sekali berbeda dengan apa yang seharusnya kita baca. Tetapi kalau hadis, itu redaksinya bisa berbeda. Tidak harus sama persis. Andai kata sama, itu jauh lebih bagus tentunya. Tetapi kalau bil makna, maknanya saja, itu sudah dibolehkan. Misalnya ada hadis yang panjang, yang diriwayatkan oleh seorang rawi, dan kita ini kadang-kadang tidak bisa hafal seperti orang Arab. Nah, salah satu kelebihan orang Arab adalah kuat hafalannya. Abu Hurairah itu ya, Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah SAW sekaligus pelayan Rasulullah SAW dengan Anas bin Malik. Beliau ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan beliau ini adalah penghafal hadis sekaligus yang menceritakan tentang hadis. Nah, matan atau redaksi dari hadis itu dibolehkan untuk tidak persis sama. Sekali lagi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu panjang pendeknya, tajwidnya harus persis sama. Nah, kalau hadis maknanya saja juga boleh. Nah, kalau sekarang sudah bisa kita lihat ya. Misalnya hadis yang saya tulis nomor 68. Ini tentang penderitaan orang yang terakhir masuk surga. Di situ matanya atau redaksinya berbunyi fatarfa'u lahu syajaratun fayaqulu ya rabbi adnani min hadhi syajarati. Ini sesungguhnya adalah rangkaian dari hadis yang panjang yang sudah saya sampaikan dahulu, betapa orang yang keluar terakhir dari neraka itu digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gosong, sudah hitam, ya. Kemudian dia kadang-kadang bisa berjalan dengan tegak, tapi kadang-kadang dia berjalan dengan merangkak. Luar biasa susah payahnya. Kemudian dalam perjalanan menuju ke surga itu, fatarfa'u lahu syajaratun, maka diangkatlah atau diperlihatkanlah kepadanya pohon, fayaqulu ya rabbi, kemudian dia berkata, ya rabbi wahai Tuhanku, adnini min hadhi syajarah, dekatkanlah kepadaku min hadhi syajarah, pohon yang ada di depanku. La astazillu biha, niscaya aku akan berteduh di bawah pohon itu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan betapa susahnya, betapa sulitnya orang yang terakhir masuk surga itu. Kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berdiri dengan tegak ketika melihat syajarah, pohon, gembira luar biasa. Dia ingin berteduh di bawah pohon itu. Oh seribu, dan juga saya ingin ya Rabbi minum dari pohon itu. Mimma iha, dari air yang ada di bawah atau di pohon tersebut. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la'alli u'titakuha, kalau sekiranya aku memberikan kepadamu, tas'alani ghairah, apakah kamu akan meminta yang lain lagi?
Fayaqulu ya Rabbi la as'aluka ghairuha. Maka orang yang baru saja keluar dari neraka itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tidak akan minta lagi selain dari yang saya minta ini. Wa yu'adu hadha al-asyalahu ghairuha. Dan aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah satu cerita yang berupa ucapan dari Rasulullah SAW atau qaul Rasulullah SAW yang merupakan redaksi atau matan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai di akhirnya orang itu bisa minum dan juga bisa berteduh di bawah pohon itu. Ini menggambarkan tentang betapa susahnya, betapa sengsaranya seseorang yang baru saja keluar dari neraka. Yang ingin saya garis bawahi adalah ini adalah sebuah contoh tentang redaksi, tentang matan, ya, tentang isi dari hadis itu. Faturfa'ulahu syajarah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rawi. Nah, di sini ada kalimat rawahu Muslim ujungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu rada bingung kenapa tiba-tiba di bawahnya ada kata-kata rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk itu perlu saya sampaikan tentang sejarah hadis sampai diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari. Bapak-bapak yang saya hormati, dulu kalau tidak salah sudah pernah disampaikan oleh Pak Daci kalau tidak salah, bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Ketika Al-Quran turun, maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Kutabul Wahyi, memanggil sekretaris wahyu. Misalnya yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit. Itu adalah sekretaris Rasulullah SAW yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan yang lain, para sahabat, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini juga Kutabul Wahyi, yang menulis wahyu. Beliau memerintahkan misalnya turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Menurut para ulama itu adalah ayat yang terakhir yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan kepada Kutabul Wahyi, kepada sekretarisnya supaya tulis ya surat Al-Maidah ayat 3 ini atau wahyu yang baru saja turun itu disuruh oleh Rasulullah SAW tempatkan misalnya di surat Al-Maidah ayat 3. Nah, langsung ditulis, langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau Al-Quran. Tetapi kalau hadis beda. Hadis itu malah dilarang oleh Rasulullah SAW. La taktubu anni. Janganlah engkau menulis ya sabda-sabdaku, ucapan-ucapanku. Jadi Rasulullah SAW kalau bersabda itu dihafalkan oleh para sahabat beliau. Orang yang paling banyak menghafal hadis, misalnya tadi saya sebut Abu Hurairah, orang yang dekat dengan Rasulullah, pembantu Rasulullah sebagai ashabus sufah. Ya. Ashabus sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di masjid. Kita tahu, bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah itu rumahnya di dalam masjid kalau sekarang ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak umrah atau haji, nah rumah Rasulullah itu di makam beliau di daerah situ, kemudian ada raudhah, kemudian ada mimbar Rasulullah SAW. Nah di situ, jadi dekat sekali
rumah beliau di emperan masjid. Nah, Abu Hurairah termasuk salah satu di antara orang yang mengikuti Rasulullah setiap waktu, setiap saat. Beliau menjadi ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Ada Anas bin Malik dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, maka Abu Hurairah ini sangat banyak mendengarkan sabda-sabda Rasulullah dan dihafalkan. Tadi saya sampaikan bahwa kelebihan orang Arab adalah hafalannya luar biasa. Hampir sahabat-sahabat besar semuanya itu hafal Al-Quran dan ribuan hadis yang dihafalkan. Ini kelebihan orang Arab. Berbeda dengan kita, ya, dikasih ceramah sekarang, nanti setelah itu sudah lupa lagi. Ini kelemahan kita. Kita tulis, kita catat, apalagi sudah tua, biasanya cepat lupa. Nah, karena hadis itu tidak dicatat, maka di sini terjadilah apa yang disebut dengan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, yaitu hadis yang palsu. Nah, Rasulullah SAW misalnya bersabda, al-haya'u minal iman tadi. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kemudian sabda Rasulullah itu didengar oleh Aisyah, istri beliau, atau oleh Anas bin Malik, pembantu beliau, atau oleh Abu Bakar, sahabat beliau sekaligus mertua beliau, atau oleh Umar bin Khattab. Nah, ini adalah orang-orang pertama yang menerima sabda Rasulullah SAW. Nah, tentu sabda Rasulullah SAW ini karena tidak ditulis nanti akan turun-temurun. Misalnya Abu Bakar menyampaikan kepada yang lain, kepada Ibnu Umar misalnya, atau Umar bin Khattab menyampaikan hadis tersebut kepada Ibnu Umar, kepada anak Umar bin Khattab. Kemudian anaknya Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab wafat, menyampaikan hadis itu lagi kepada tabi'in. Disampaikan lagi kepada tabi'in, sampai kepada perawi hadis. Nah, itu namanya sanad. Nah, ya, kalau masuk sini, masuk ke yang disebut sanad, rangkaian dari hadis tersebut. Misalnya dari Abu Bakar, kemudian ke Ibnu Umar, kemudian ke Abdullah, ya ini contoh saja, kemudian ke Fulan misalnya, lah baru kepada Bukhari, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan menurut catatan sejarah, hadis itu baru diriwayatkan oleh para perawi. Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ya, Bapak-bapak yang saya hormati. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu disebut rawi. Nah, bahasa Arabnya biasanya disebut rawahu. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Nah, nanti akan saya sampaikan tingkatan-tingkatan perawi hadis ini. Tetapi yang pertama, biasanya kalau kita mengaji hadis, di ujung hadis itu ada rawahu. Rawahu Syafi'i, Imam Syafi'i yang meriwayatkan. Rawahu Tirmidzi yang meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rawahu Muslim yang meriwayatkan hadis itu adalah Imam Muslim. Rawahul Bukhari yang meriwayatkan hadis itu adalah Imam Bukhari. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak yang saya hormati, maka berdasarkan dari sejarah diriwayatkan hadis tadi, nanti para perawi ini berbeda-beda. Ada yang perawi yang lupa. Misalnya Bapak Anu itu orangnya takwa, orangnya baik, tetapi pelupa. Nah, ini apakah hadis yang melewati dia itu bisa diterima atau tidak? Itu contoh perawi, ya.
Yang bahasa Arab, orang semacam ini disebut dhabit atau tidak. Kemudian perawi hadis ini juga harus betul-betul sempurna dalam tanda kutip. Ya. Jadi tidak terkenal cacatnya. Misalnya sekali atau dua kali orang ini pernah berbohong, maka semua hadis yang melewati dia dianggap dhaif, lemah. Ya, nanti akan ada pembahasan apakah boleh kita menggunakan hadis yang dhaif, yang lemah. Orang ini pernah, ini contoh saja ya, makan dengan berjalan misalnya. Nah, menurut para ulama, ini apakah boleh orang yang makan dengan berjalan itu meriwayatkan hadis? Nah, maka nanti akan terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan tentang matan, yaitu redaksi atau isi dari hadis itu. Kemudian yang kedua tentang rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Yang ketiga adalah tentang sanad, yaitu rangkaian dari orang yang meriwayatkan hadis itu, dari Abu Bakar ke Ibnu Umar ke Abdullah dan seterusnya sampai kepada rawi, kepada orang yang meriwayatkan hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan rawi. Rawi ini menurut para ahli hadis atau orang yang meriwayatkan hadis itu berbeda-beda. Hadis yang paling kuat, yang disepakati paling kuat oleh para ulama adalah apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam bahasa hadis disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi hadis itu disepakati alaihi, atasnya. Kalau ada hadis, kemudian di ujung hadis itu ada kata-kata muttafaqun alaih, itu artinya hadis itu disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama sepakat, hadis yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih tadi. Jadi kalau dilihat rankingnya, hadis muttafaqun alaih ini adalah satu tingkat di bawah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah tidak bisa lagi diragukan kebenarannya, walaupun mungkin ada perbedaan penafsiran, tetapi para ulama seluruh dunia sepakat bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Jadi semua isi Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi untuk hadis ini tingkatannya adalah dhon, tingkatannya adalah persangkaan. Oleh karena itu, para ulama zaman dahulu yang utama adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain, itu berusaha untuk mencari mana hadis yang sahih, mana hadis yang benar itu. Sebab ada hadis yang lemah, ada juga hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu ini sejauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa maq'adahu, maka dia seolah-olah sudah menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi tidak boleh kita main-main ya mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, padahal itu bukan.
hanya untuk memperkuat argumentasinya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah SAW sudah bersabda begini. Nah, kalau ada orang yang sengaja melakukan seperti itu, maka Rasulullah SAW menyatakan orang itu seolah-olah sudah menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, biasanya para ulama yang tawadhu itu di ujung penjelasannya menyatakan wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu tentang kebenaran apa yang disampaikan. Nah, kembali kepada rawi tadi. Rawi yang paling kuat, yang paling sahih tadi saya sampaikan apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, rawi yang tingkatannya kedua, yaitu apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila ada hadis, kemudian di ujung hadis itu ada kata-kata rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka tingkatannya yang kedua setelah muttafaq alaih. Bapak-bapak yang saya hormati, yang dimaksud dengan rawahul Bukhari adalah hadis itu bisa kita cari di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, biasanya sekarang ini sudah ada penomoran ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor sekian, nomor 1444 misalnya. Maka kita cari hadis Sahih Bukhari itu ya nomor 144. Maka kita akan temukan di situ, oh iya benar bahwa hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Atau kalau tidak, tentang bab apa misalnya, kita cari di situ. Misalnya babul wudu, tentang wudu. Di situ ada di ujungnya kata-kata rawahul Bukhari. Maka kita cari hadis tentang wudu itu dalam kitab Bukhari. Kalau ada, berarti hadis ini sahih, benar gitu ya. Tapi insya Allah yang sudah tertulis ya itu sudah dikoreksi oleh para ulama ya, insya Allah benar adanya. Nah, Imam Bukhari ini sesungguhnya kalau kita lihat sejarahnya ya, beliau itu dilahirkan di Bukhara ya. Jadi bukan orang Arab, di Bukhara. Tetapi beliau luar biasa tentang keinginannya, tentang kemampuannya menghafalkan hadis, ya, ribuan hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, tentang usahanya mencari hadis yang sahih. Dalam sebuah sejarah dinyatakan bahwa beliau itu pernah suatu ketika berbulan-bulan mencari kebenaran satu hadis. Beliau ingin bertanya kepada orang yang meriwayatkan hadis ini, dan tempatnya jauh sekali. Beliau berjalan, beliau naik kuda, naik onta untuk mencari orang tersebut. Benar enggak? Sampai seperti itu. Itu Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu kalau mau menulis hadis, beliau enggak mau sebelum wudu lebih dahulu. Wudu lebih dulu sudah suci, jadi betul-betul hati-hati luar biasa. Enggak mau menulis hadis dalam keadaan tidak berwudu. Nah, mungkin ini ditiru oleh Imam Syafi'i, nggak mau membaca Al-Quran sebelum berwudu lebih dahulu, yang menghormati Al-Quran. Jadi kitab Bukhari, kitab Sahih ya di situ langsung ya disebut kitab Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua kitab Sahih Muslim. Kebetulan saya ada ini semua di rumah saya, kitab Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain-lain, alhamdulillah ada. Jadi kalau ada masalah gitu ya tentang satu hadis, itu tinggal lihat saja misalnya ini Rawahul Bukhari. Apalagi kalau ada nomor yang lebih mudah lagi. Rawahul Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian kita buka kitab Sahih Bukhari itu. Lantas
kita cocokkan, benar nggak hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim, di sini juga ada, alhamdulillah, kitab Sahih Muslim. Jadi sudah disebut kitab Sahih. Artinya semua yang ada dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim itu sudah Sahih, dijamin Sahih. Sahih itu baik, benar, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan argumentasi. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, baru di bawah itu ada yang dinamakan sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, dan lain-lain. Dalam kitab sunan ini tidak dijamin semuanya sahih. Tidak dijamin yang ada dalam kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi itu sahih. Nah, kalau di ujung hadis itu ada kata-kata rawahu Abu Dawud misalnya, itu harus diteliti lagi apa sahih atau tidak hadis itu. Dilihat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ada enggak? Oh, ada. Nah, setelah itu juga masih dilihat lagi sanadnya tadi. Rangkaian dari orang-orang yang meriwayatkan itu. Dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, kepada Ibnu Umar, kepada Abdullah. Ini orang baik enggak? Tuh. Babit enggak dia? Kuat hafalannya atau tidak? Sejaman atau tidak? Nah, itu juga misalnya Abdullah dengan Abu Bakar. Oh, ternyata dalam catatan sejarah Abu Bakar ini lahirnya tahun sekian. Yang Abdullah itu sudah terakhir tahun sekian. Oh, ini berarti tidak nyambung, tidak sezaman. Nah, ini pun menyebabkan hadis itu tidak sahih, tidak bisa kita jadikan sebagai referensi dari dalil kita. Jadi dari dalil yang kita sampaikan. Nah, itulah sebabnya mengapa Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, di masyarakat itu ada perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis. Kesahihan hadis itu disebabkan misalnya karena, contoh saja, dalam menilai seseorang, masing-masing orang, masing-masing individu itu berbeda-beda. Misalnya saya menilai Pak Saiful. Menurut saya Pak Saiful itu orang baik, rajin ibadah, dhabit, kuat hafalannya. Itu menurut saya. Tapi menurut, maaf ini misalnya saja, Pak Asep Ramdan, oh Pak Saiful itu pernah berbuat dosa. Pak Saiful itu kurang dhabit. Maka akibatnya apa? Semua hadis yang diriwayatkan oleh Pak Saiful, yang disampaikan oleh Pak Saiful, oleh Pak Asep diragukan. Tapi oleh saya, misalnya saya terima. Nah, disinilah yang menyebabkan mengapa hadis itu kadang-kadang oleh si A dianggap sahih, kadang-kadang oleh si B dianggap kurang sahih. Karena perbedaan pandangan tentang penilaian seseorang. Walaupun sudah ada ya kitab yang menguraikan, yang meneliti tentang riwayat hidup seseorang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis itu. Tetapi tadi disampaikan, masing-masing orang itu bisa saja terjadi perbedaan dalam memandang. Nah, oleh karena itu misalnya nih, kalau kita lihat kelompok ya, kelompok di Indonesia, ini contoh saja. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis kalau di Bandung, ya. Itu kadang-kadang memahami satu hadis ini bisa berbeda. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sedang salat. Semua sepakat, NU sepakat, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian Persis juga sepakat, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian Muhammadiyah juga sepakat, bagaimana cara Rasulullah harus kita contoh. Tetapi dalam prakteknya, itu bisa saja terjadi perbedaan antara kelompok NU, Muhammadiyah, dan Persis.
salah satu sebabnya adalah seperti tadi ya, bisa saja nanti sebab-sebab yang lain ya, tetapi salah satu sebabnya adalah dalam menilai kesohihan satu hadis. Nah, kedhaifan atau ketidaksohihan hadis itu kadang-kadang disebabkan karena penilaian seorang kepada orang lain. Tadi saya contohkan, si A menilai si B itu orang baik, tapi si C menilai si B ini pernah berbuat bohong, pernah berbuat dosa, maka dia menilai si B ini tidak bisa dan tidak boleh meriwayatkan hadis. Nah, inilah Bapak-bapak yang saya hormati, sebenarnya ini hanya semacam pengenalan saja ya. Bagaimana kita meneliti apakah satu hadis itu sahih atau tidak. Saya kira kita ini banyak orang awam ya. Ulama-ulama yang terdahulu ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi dan lain-lain itu sudah meneliti semuanya ini. Kemudian juga imam-imam madhab, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan lain-lain. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan contoh ya. Contoh betapa antara guru dengan murid berbeda. Imam Maliki itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, semua pendapat Imam Maliki, pendapat gurunya diikuti. Dan luar biasa Imam Syafi'i ini. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian setelah itu menghafalkan kitab yang ditulis oleh gurunya, yaitu Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini tebal sekali, dihafal oleh Imam Syafi'i. Luar biasa kecerdasannya. Nah, tetapi setelah Imam Syafi'i dewasa, Imam Syafi'i tua, itu beliau makin pintar. Nah, disitulah ternyata terjadilah perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Contoh yang nyata perbedaannya adalah ketika sholat subuh. Imam Maliki itu, gurunya Imam Syafi'i itu, kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Sedangkan muridnya, yaitu Imam Syafi'i, kalau sholat subuh pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Maliki. Dan Imam Maliki adalah gurunya Imam Syafi'i. Loh, kok bisa berbeda begitu? Kenapa? Ternyata perbedaan itu terjadi karena perbedaan menilai sahihnya hadis, kesahihan hadis. Bapak-bapak yang saya hormati, suatu ketika nanti akan saya sampaikan ya, mengapa Imam Maliki memilih tidak kunut, sedang Imam Syafi'i memilih kunut. Ya, mana hadisnya dan mana dalilnya. Apa yang dipakai dalil oleh Imam Maliki dan apa pula yang dipakai dalil oleh Imam Syafi'i. Nah, kalau melihat seperti ini, Bapak-bapak yang saya hormati, lah kenapa harus bertengkar hanya gara-gara kunut? Padahal Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini guru dan murid. Tadi saya ceritakan pada waktu masih muda, Imam Syafi'i itu mengikuti semua apa yang difatwakan oleh gurunya, oleh Imam Maliki. Bahkan tadi saya sampaikan kitabnya saja dihafal gitu ya. Tetapi setelah beliau dewasa, sudah pintar, beliau mempunyai pendapat tersendiri. Ya, kalau dalam madhab ya sering disebut madhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i itu sebagian besar diikuti oleh orang-orang Indonesia. Nah, itulah Bapak-bapak yang saya hormati, penjelasan tentang sanad, matan, dan rawi. Jadi saya ulangi lagi, sanad itu adalah rangkaian ya, kisah cerita dari Nabi Muhammad, kemudian misalnya kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, atau kepada Ibnu Umar, kepada siapa lagi, sampai terakhir perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis, yang membukukan hadis tersebut, seperti Imam Bukhari,
Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Itu sanad. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis yang tadi saya sebut kurang lebih baru 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah, hadis itu dikodifikasikan, dibukukan, dan diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Kemudian matan adalah redaksi atau isi dari hadis tersebut. Tadi saya contohkan misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat. Nah, oleh karena itu, kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama, selagi masih berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, maka kita toleransi. Saya kira itu, Bapak-Bapak yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan tanya jawab lah, baik pada hal-hal yang saya sampaikan pada malam hari ini atau hal-hal lain yang tidak saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khairan jaza kepada Bapak Dr. Haji Muhtaram yang telah menyampaikan tentang hadis. Dan alhamdulillah kalau mungkin kita simpulkan sedikit bahwa di dalam hadis itu ada yang namanya sanad, kemudian matan, kemudian rawi, kemudian juga ada tingkatan-tingkatan hadis, yaitu tadi muttafaqun alaih, kemudian sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian sanad matan sunan ya, sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan lain sebagainya. Ya, ini menambah wawasan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa ternyata perbedaan-perbedaan yang saat ini terjadi itu pada hakikatnya adalah sumbernya adalah sama, yaitu sumber pokoknya adalah Al-Quran, kemudian hadis. Ya, dari kajian pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Mangga Bapak Ibu. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kalau enggak, saya tambahkan lagi ya, Pak Saiful. Ada yang masuk? Mati. Silakan Bapak Ibu, Halo? kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Haja Ani. Rayitno, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan hadis tadi, Pak, membacanya itu kan beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus baik, benar, baik tajwid, mahrojnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca Yasin, Pak, kita ya termasuk saya sendiri gitu, suka ya mahrojnya itu nggak pernah karena cepet gitu, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Karena kayak Yasin wal Qur'anil Hakim, jadi mahroj tajwidnya itu tidak pernah dibaca dengan dan benar. Itu aja. Gimana itu hukumnya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Prayitno. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ketika membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, tidak terburu-buru, panjang pendeknya benar,
makhrajnya juga benar, dan juga kalau bisa lakukan ya zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara indahmu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau membaca Yasin karena sudah hafal atau setengah hafal, saking cepatnya kadang-kadang panjang pendeknya itu nggak benar. Iya. Nah, ya kalau tidak benar, Ibu sendiri sudah menyatakan ini bertentangan dengan perintah Allah tadi, waratilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya oleh karena itu, walaupun sudah hafal atau setengah hafal, maka tetap saja perintah waratilil Qur'ana tartila itu harus kita laksanakan. Walaupun mungkin begini ya, ada pertanyaan, ada orang yang membaca Al-Quran memang belum lancar, sehingga terbata-bata. Pernah dahulu ada yang menanyakan bagaimana kalau saya membaca Al-Quran masih terbata-bata, apakah saya mendapat pahala? Atau mungkin membaca Al-Quran tapi tidak sengaja, salah. Saya ulang lagi, tidak sengaja ya membacanya tapi salah. Bahkan saya pernah mendengar ya, ada imam yang membaca Al-Quran, bacaannya nggak benar. Ya, kadang-kadang saya menjadi makmum itu rasa ragu, ya Allah bagaimana panjang pendeknya tidak benar misalnya. Makmumnya itu yang ngerti Al-Quran, ya saya yakin Pak Daji, Pak Asep dan lain-lain itu tahu ya kalau ada bacaan Al-Quran yang tidak benar. Nah ini memang menjadi problem ya, kalau misalnya kita tegur nanti takut tersinggung, tapi kalau enggak rasanya kok bagaimana kita tahu itu salah misalnya. Nah ini mestinya ya waratil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil itu dipraktekkan. Tetapi sekali lagi kalau tidak sengaja mudah-mudahan diampuni Allah itu ya. Dikiranya disangkanya benar bacaannya, tetapi ternyata salah karena ilmunya belum nyampe misalnya. Tajwidnya belum selesai membacanya atau masih terbata-bata. Nah, orang semacam ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak sengaja. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menghargai sekali ya kepada orang yang membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata. Oleh karena itu dalam one day one juice itu ada orang yang mungkin kurang bisa lancar, saya katakan Bismillah saja nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan mengikuti one day one juice itu menjadi lancar akhirnya. Dan apabila ada kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya mengapa kita ketika khataman Al-Qur'an itu di pengajian keluarga saya setiap minggu itu khataman Al-Qur'an, dan setelah ceramah begini ini langsung membaca doa khatmul Qur'an, khataman Al-Qur'an. Di dalam doa itu ada ucapan ya Allah apabila, ya kalau bahasa Indonesia ya, itu bahasa Arab, tetapi intinya begitu. Kalau saya salah membaca, kurang benar ikhfa'nya, kurang benar idghamnya, kurang panjang matnya dan lain-lain, ya Allah ampunilah. Jadi di situ doa menurut saya sih bagus sekali ya. Suatu ketika kita pun ini Pak Sudiono ya, kita khataman Al-Qur'an kemudian membaca doa itu. Karena mungkin di antara Bu Asep Ramdan yang mimpin, ada ibu-ibu yang baca Al-Quran, misalnya kurang benar tajwidnya, kurang benar idghamnya dan sebagainya, itu mohon pada Allah di dalam doa itu, ya kurang panjang, kurang pendek, kurang idgham, dan di situ juga bagus sekali kalau saya lihat terjemahnya itu doa tersebut. Ya Allah, ya di situ disebut misalnya kalau kita membaca fa akan diberi begini, akan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita mohon ampun pada Allah apabila kita membaca Al-Quran tapi tidak benar atau kurang benar dan bukan karena kesengajaan. Berbeda tentunya dengan sengaja membaca panjang pendek tetapi sengaja
disalah-salahkan. Nah, itu berbeda. Kalau tidak sengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Bu Prayit. Tapi yang pasti menurut saya sebaiknya jangan cepat-cepat, karena memang perintah Allah seperti itu. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, soalnya kalau membaca Yasin itu kan kebiasaan kalau mau ke makam gitu, ngaji di makam gitu Pak, bawanya bukan Al-Quran, bacaan Yasin yang kecil itu, jadi merasa bukan Al-Quran jadi cepet Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, jadi cepet gitu sambil berdoa sambil apa gitu. Tapi kalau insya Allah kalau baca Quran yang lainnya ya insya Allah ya tartil gitu. Cuma baca Yasin aja gitu kebiasaan atau memang di dalam doa, di dalam apa juga kayak doa aja kan kayaknya nggak bisa pelan gitu kayak Robbana atina fid dunya gitu nggak bisa. Robbana atina fid dunya jadi harus cepet aja rasanya tuh kalau doa tuh gitu Pak. Karena memang udah refleks gitu Pak. Itu aja, makasih Pak. Gitu. Baik, jadi intinya ya melaksanakan apa yang perintah Allah, warattilil Qur'an dan tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, walaupun sudah hafal, sudah seperti tadi dibawa bukan seperti Al-Quran, tetapi itu Al-Quran Karim yang wajib kita baca dengan tartil. Itu kesimpulannya Bu, seperti itu. Iya, ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Haja Niprayitno, dan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Muhtaram yang sudah menjawabnya. Alhamdulillah bahwa ketika kita dalam baca Al-Quran yaitu berpedoman bahwa dalam firman Allah warattilil Qur'an tartila, yaitu kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsinnya atau tajwidnya, dan semoga kita selalu belajar ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu, mungkin Kak, sekarang jam 8:54. Mungkin kalau kita selesai jam 9 masih ada 6 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Enggak? Doa khataman Quran. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya ingin berdoa khataman Al-Quran, Pak Saiful. Oh ya, siap-siap. Doa Mungkin khatmul Quran. Iya. Ya, Karena mungkin tidak ada pertanyaan ya. Mungkin akan ada bacaan doa khatam Al-Quran. Mangga, Pak Haji. Iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Li dini wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadah li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawma liqa'uka fihi. Allahumma inni as'aluka ishatan hani'atan wa mi'atan sawiyatan wa maraddan ghaira muhzin wala
فاضحين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازي وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ما تبلغنا بها ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحببتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارة على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعلنا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhtarom yang menyampaikan kajian hadis pada malam hari ini, dan juga kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah tepat jam 9 kita menyelesaikan kegiatan malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi ibadah, nilai ibadah kepada kita semuanya, dan ini demi meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Mungkin untuk kegiatan pengajian online Masjid Nur Hidayah pada malam hari ini kita tutup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup dengan bacaan akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, boleh live Bapak Ibu. Minum, jadi minum, muah. Sampai itu bisa. Yang gini banget deh. Kelihatan. Ini bagaimana Pak? Bukan kita minum.